Sekarang kita belajar tentang pembahasan soal gaya gesek. Di sini dikatakan dalam soal nomor 1, gambar berikut melukiskan benda bermasa 4 kg di atas lantai ditarik oleh gaya sebesar 20 Newton dengan sudut alfa, di mana sin alfa itu sama dengan 0,6. Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, maka nilai koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai. Tinggal kita uraikan gaya ini, berarti terhadap arah mendatar, ini kita tarik garis dari atas ini sampai ke bawah ini arah mendatarnya. Ini kita sebut sebagai F terhadap sumbu X, Fx. Terhadap arah vertikal, berarti kita kasih garis bantu. Yang ini kira-kira kalau ke arah vertikal, kita katakan ini adalah FY. Kita sebut nih FY ke atas. Kemudian gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Kita buatkan di sini ini gaya berat, di mana gaya berat ini kita simbolkan sebagai W. Kemudian yang ke atas ini kita katakan ini ada gaya satu lagi, yaitu sebagai reaksi dari gaya berat, namanya gaya normal. Jadi kita buat di sini, ini namanya adalah N, dan gaya gesek tentu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda ini. Berarti dia arahnya ke sebelah kiri ini. Kita katakan ini adalah gaya gesek Fg, kita singkat seperti ini. Oke, sekarang kita lihat dari sini. Kita cari dulu gaya normal. Berarti N itu arahnya ke atas nih, N. Kemudian Fy juga ke atas, sama-sama arahnya kita jumlah, tambah Fy sama dengan yang arahnya ke bawah. Yang ke bawah ini adalah W, berarti di sini sama dengan W. Kalau kita teruskan berarti N sama dengan W dikurang Fy. Kita lihat di sini alfanya ini menghadap terhadap arah vertikal. Fy ini vertikal, berarti di depan sudut. Kalau di depan berarti kita gunakan sin. Jadi kita tulis W dikurang F sin alfa. W itu M kali G dikurang F nya tadi sama dengan 20. Sin alfa dari soal yang ini 0,6. Kita tulis 0,6. Berarti kalau kita teruskan, kita buat aja di sini, M nya tadi 4, G 10 dikurang 20 kali 0,6 12. Berarti 40 dikurang 12 sama dengan 28 Newton. Gaya normal telah kita peroleh. Selanjutnya kita lihat yang arah mendatar. Hukum Newton kedua, karena benda bergerak dengan percepatan 0,5, berarti gaya ke kanan positif Fx dikurang gaya gesek sama dengan M dikali dengan A. Fx tadi terhadap vertikal kita udah gunakan sin, ini di samping sudut berarti kita gunakan cos. Jadi F dikali dengan cos alfa dikurang gaya gesek koefisien kali gaya normal sama dengan M dikali A. Karena sin alfa 0,6 berarti cos alfa 0,8. Diingat pasangannya ya. Jika sin alfa 0,6 maka cos alfa ini sama dengan 0,8. Tinggal kita masukkan ke sini, berarti 20 dikali 0,8 dikurang koefisien gesek dikali dengan gaya normalnya 28 sama dengan M nya tadi 4 dikali percepatan 0,5. Tinggal kita teruskan, yang ini sama dengan 16 dikurang mu kali 28 sama dengan 2. Berarti tinggal kita pindah ke sini, 16 dikurang 2 sama dengan mu dikali 28. 14 sama dengan mu dikali 28
Jadi mu itu koefisiennya sama dengan 14 dibagi 28, sama dengan 0,5 atau 1/2. Oke, kita lihat dari sini berarti jawabnya adalah yang A ini. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Perhatikan gambar. Pada gambar di atas masa katrol diabaikan, nilai tegangan tali T. Kalau seperti ini kita harus cari dulu percepatannya. Yang pertama kita hitung dulu. Di sini yaitu berat benda. Yang mempengaruhi gerakan benda ini adalah W ini, sama dengan M kali G sama dengan 4 kali 10. Jika tidak diberitahu dalam soal, G selalu kita ambil 10. Ini sama dengan 40 Newton. W nya telah kita peroleh. Gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda, berarti kira-kira dia arahnya ke kiri ini. Bisa kita katakan dengan simbol FG, di mana gaya gesek adalah koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Di sini berat benda ini ke sini adalah W. Kita buatkan di sini simbolnya W, dan ini kita namai aja sebagai W1 dan yang ini W2 untuk memudahkannya. Kemudian gaya normal arahnya ke atas, kita katakan ke sini, ini gaya normal. Kita buat simbolnya adalah N. Oke, kita cari dulu gaya gesek, di mana gaya gesek itu dirumuskan dengan F gesek sama dengan koefisien gesek kali gaya normal. Untuk benda yang diletakkan pada lantai seperti ini, gaya normal itu N sama dengan W. Karena di sini W1 kita tulis W1 sama dengan M1 kali G. Kita buat M1-nya di sini 6, G-nya 10, sama dengan 60 Newton. Oke. Setelah kita peroleh gaya normal, jadi gaya gesek sama dengan koefisien gesek itu sama dengan setengah dikali gaya normalnya 60. Hasilnya sama dengan 30 Newton. Kita peroleh gaya gesek, maka percepatan kita tinggal teruskan. A sama dengan nih W dikurang W yang mempengaruhi tadi W2. Kita tulis W2 dikurang gaya gesek dibagi massa dua-duanya M1 ditambah M2. Kita masukkan W2 adalah 40. Gaya gesek tadi di sini adalah 30 dibagi M1 adalah 6 tadi dan M2 adalah 4. Kita tuliskan di sini, berarti sama dengan 40 dikurang 30 adalah 10/10. Hasilnya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Diperoleh. Tegangan tali kita lihat di sini, boleh kita ambilkan tegangan tali di atas sini juga boleh atau di bawah sama aja. Oke, kalau kita ambil di atas berarti yang arah tegangan tali ke sini. Kita tinggal tuliskan benda ini bergerak ke arah kanan, ke arah sini, berarti T lebih besar dari gaya gesek, sehingga kita tulis T dikurang gaya gesek sama dengan M dikali dengan A. M di sini adalah M1 yang pertama tadi, yang di sini. Kita buat T dikurang gaya gesek sama dengan 30 dari atas ini, sama dengan massa M1 tadi adalah 6 dan percepatannya 1. Berarti T sama dengan 30 ditambah dengan 6 sama dengan 36 Newton. Jawabnya adalah yang ini. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembahasan gaya gesek bagian yang kedua.